Halo sahabat KA, jumpa lagi dengan saya Oka di Newbiz. Video kemarin sudah kita dengar ada problem hutang yang mau kita bahas. Selanjutnya kita bahas satu persatu poin yang saya lakukan untuk mengurai hutang ini. Pertama, identifikasi jenis dan urgensi hutang. Apa itu penjelasannya? Nah, mungkin sebelum kita masuk tentang bagaimana kita menyelesaikan hutangnya, perlu adalah identifikasi mana jenis hutang yang secara umum harus kita ketahui terlebih dahulu. Hutang pada umumnya terbagi menjadi dua. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Cara mudahnya adalah jangka pendek adalah hutang yang pelunasannya dilakukan dalam kurun waktu kurang 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang, pelunasannya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, apa sih contohnya jangka pendek dan jangka panjang ini? Di jangka pendek mungkin kita temui adalah beberapa jenis contoh hutang menyesuaikan dengan bisnis kita masing-masing. Yang pertama, contohnya adalah hutang ke supplier. Dalam kasus yang saya bahas, karena bisnisnya konveksi, tentunya suppliernya adalah supplier kain atau bahan baku untuk pembuatan baju. Kemudian ada hutang ATK. Apa ini hutang ATK? Tentunya dalam proses bisnis perusahaan akan membeli beberapa peralatan kantor, baik itu buku, kemudian map, kemudian juga meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan di dalam hutang jangka panjang, contohnya adalah hutang bank dan non-bank. Kenapa non-bank? Mungkin teman-teman juga ada yang berhutang kepada bank dan hutang kepada lembaga non-bank maupun perorangan. Kemudian hutang pemegang saham. Nah, dalam kasus pebisnis yang datang tadi, untuk menghurai hutang yang tadi kita udah ketahui identifikasinya, bagaimana kita untuk melakukan penerapan manajemen hutang tadi. Dalam bisnisnya tadi ada hutang supplier, ada hutang ATK, ada hutang bank. Mana yang harus kita prioritaskan? Jika kita lihat pembagian ini, tentunya hutang supplier adalah hal yang pokok wajib untuk dilunasi terlebih dahulu, karena supplier ini yang menyuplai bahan baku. Jika tidak ada bahan baku, maka proses produksi dan penjualan tentunya terganggu. Oke, setelah kita mengetahui kedua jenis hutang dalam bisnis kita, contoh tadi dalam kasus kita tadi adalah pebisnis di bidang konveksi, tentunya kita akan mengidentifikasi mana hutang yang perlu di urgensi untuk prioritas kita bayarkan, mana yang mungkin kita bisa negosiasi untuk kita bayarkan, baik itu dalam jangka waktu diperpanjang ataupun dalam jangka pengurangan pokok ataupun bunga. Dalam kasus ini, hutang supplier adalah hutang yang paling harus dilunasi terlebih dahulu. Kenapa? Pada bisnis konveksi tentunya bahan baku adalah bahan yang paling utama untuk melakukan produksi. Sehingga jika kita mendapatkan tagihan atas bahan baku, tentunya itu adalah menjadi prioritas untuk kita bayarkan terlebih dahulu. Shut up and take my money. Tanpa bahan baku, maka produksi tidak berjalan, maka pendapatan pun tidak dapat kita dapatkan dari customer. Kemudian jika kita lihat lagi dalam kasus yang sama, hutang ATK ini adalah hutang yang mungkin dalam jangka pendek itu bisa kita manage. Manage artinya kita bisa negosiasi maupun beberapa hal lain yang dilakukan untuk memanjangkan tempo pembayaran maupun mendapatkan diskon ataupun kompensasi dari hutang yang sudah terjadi. Kedua, ada hutang bank dan non-bank untuk jangka panjang. Nah, pebisnis ini melakukan pinjaman kepada bank dan non-bank. Non-bank di sini adalah lembaga keuangan non-bank yang sifatnya memberikan pinjaman dengan bunga tertentu yang sifatnya bisa dari personal maupun dari perusahaan. Dalam kasus ini, pebisnis tersebut melakukan pinjaman terhadap perorangan dan lembaga non-bank dengan jaminan yang tentunya berbeda dengan yang disyaratkan oleh bank. Nah, dengan manajeble kita tadi, dengan hutang bank dan non-bank tadi pun sebenarnya sama kasusnya dengan hutang perlengkapan kantor. Itu ada teknik untuk negosiasi maupun bisa menjadi prioritas kedua setelah kita memprioritaskan hutang kepada supplier. Oke, sesudah identifikasi ini, saya kemudian akan menjelaskan restrukturisasi. Gimana tuh restrukturisasi buat si pebisnis ini? Nah, kita bahas di video berikutnya. Buat yang pengen tanya langsung tentang keuangan, isi form di kolom deskripsi ya. Kita rehat sejenak, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan.